Dengan segala kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh anugerahnya sungguh dalam hidup kita. Mari malam hari ini kita renungkan betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersujud di hadapan Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap hidup kami Tuhan, untuk setiap langkah kami Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami boleh habiskan waktu kami untuk menyembah-Mu. Kami boleh habiskan waktu kami untuk menaikkan ucapan syukur kami hanya untuk kepada-Mu. Setiap hati kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa. Biarlah Tuhan yang bertahta, Tuhan hadir, Tuhan urapi setiap kami. Dan biarlah kami hanya memandang wajah dan melihat kebaikan-Mu Tuhan, sebab penyertaan-Mu sungguh nyata. Haleluya.
setiap langkah hidup kami Tuhan di tahun 2025 Tuhan. Sungguh nyata kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh nyata dan luar biasa Tuhan. Begitu besar karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada kata yang bisa kami sampaikan Bapa untuk menyatakan betapa kagumnya kami Tuhan, betapa tersanjungnya kami Tuhan karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap kami melangkah, dalam setiap kami berjalan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, nyatakan doa-Mu, nyatakan penyembahan hanya kepada-Mu Tuhan. Nyatakan ucapan syukur-Mu. Ucapkan dari dalam hatimu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Katakan dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Dalam setiap kami berjalan, setiap kita berjalan, setiap saya berjalan, hanya Engkau Tuhan yang selalu setia menyertai kami Tuhan. Begitu banyak hal yang terjadi, pasang surut dalam hidup kami. Ketika kami merasakan suka maupun duka terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Nyatakan dari dalam hatimu bahwa hanya Tuhan yang selalu ada bersama hidup kita, yang selalu ada berjalan bersama kita, yang selalu menggandeng kita, bahkan Dia terus melingkupi hidup kita dengan sayapnya, dengan kasih-Nya. Ketika Tuhan izinkan kita terjatuh, Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kita. Mengucap syukur Tuhan, ketika malam hari ini kami boleh renungkan kasih-Mu di tahun ini Tuhan. Ketika kami boleh merenungkan tentang luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh hanya bersama bersama-Mu,
Kami percaya Bapa, di segala musim setiap hidup kami, Engkau hadir dan Engkau menyertai kami Tuhan. Bahkan sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk menopang dan meneguhkan setiap hati kami. Tahun 2025 ini akan berlalu. Kami percaya Tuhan ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah putus dalam kehidupan kami, untuk kami dapat dan dimampukan mempersiapkan hidup kami menyongsong di tahun yang baru. Dan hari ini Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini juga kami dapat diteguhkan kembali untuk kami melihat tentang siapa kami, tentang siapakah yang menuntun hidup kami, dan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Yang walaupun kami tidak mengerti cara Tuhan menolong kami, tetapi Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, inilah kebenaran yang akan kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan akan tolong kami, beri kami pencerahan, beri kami inspirasi yang datang daripada Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan hari ini kami dapat diteguhkan, kami dapat kokoh, kami dapat melangkah dengan pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perjalanan hidup manusia itu tidak ada yang tahu. Dan sebuah fakta realita hidup bahwa kita hidup di zaman di mana ada banyak duka, ada banyak suka, ada banyak tantangan yang terjadi. Ketika kita melihat, mengevaluasi tahun ini Bapak Ibu, banyak hal juga mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga masing-masing. Ada yang suka, ada yang duka, ada banyak hal terjadi. Itu fakta yang tidak dapat dihindari oleh manusia yang ada di dalam dunia ini. Kita akan belajar satu kata dan satu wilayah yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu Goshen. Kalau Bapak Ibu mendengar kata Goshen, pernah mendengar kata Goshen Bapak Ibu? Apa itu Goshen? Goshen itu berbicara tentang sebuah wilayah yang dimana Tuhan pakai untuk menaruh umat Tuhan tinggal di suatu tempat wilayah Mesir pada waktu itu. Dan Goshen itu wilayah bagian di sana di mana umat Tuhan taruh di sana, di tengah kemiskinan, di tengah kerapuhan, di tengah kelaparan Bapak Ibu. Rupanya Tuhan ada maksud membawa umat Tuhan di satu tempat yang kecil, di mana ada penderitaan, di mana ada suka, di mana ada sukacita, di mana ada duka cita, di mana ada intimidasi karena kekang daripada orang-orang Mesir pada waktu itu. Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 10 dan Keluaran pasal 8 ayat 22 sampai 23 yang akan menjadi dasar firman Tuhan hari ini untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau dari firman Tuhan untuk kita membawa hidup kita, mempersiapkan hidup kita mengakhiri tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Kaum laki-laki bisa membuka di dalam Kejadian 45 ayat 10. Kita kaum laki-laki boleh membaca dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, dan kaum wanita membaca kitab Keluaran pasal 8 ayat 22 sampai 23. Sudah menemukan semuanya Bapak Ibu? Jika sudah menemukan, kaum laki-laki boleh berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan hari ini, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjadi kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi
Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Kau wanita, kau laki-laki silakan duduk kembali. Kau wanita berdiri bersama-sama. Kita akan baca di dalam Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Silakan membaca 1, 2, 3. Tetapi pada hari itu Amin. Silakan untuk kembali. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita akan membahas bagian yang pertama di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 10 ini. Ketika kita melihat perjanjian lama ini Bapak Ibu, kitab perjanjian lama ini adalah kitab yang menyatakan karya Allah yang setia memelihara janjinya. Salah satunya di bagian akhir kitab Kejadian, kita tadi melihat sesuatu hal yang sungguh luar biasa dari keluarga Yakub, di mana keluarga Yakub dipelihara oleh Tuhan begitu luar biasa melalui cara yang sangat unik, yaitu melalui caranya dengan Tuhan mengizinkan Yusuf anaknya untuk mengalami sebuah penderitaan yang besar. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang, dijual, dijadikan budak. Tetapi pada waktunya Bapak Ibu, rupanya Yusuf adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk menolong kaumnya, untuk menolong keluarganya, untuk menolong sanak saudaranya, bangsanya yang begitu luar biasa. Di tengah penderitaan ketidakadilan yang dialami Yusuf, rupanya ada satu cara Tuhan untuk mempersiapkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tidak mudah menjadi Yusuf pada waktu itu. Mudah nggak Bapak Ibu? Dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual, dipenjara, difitnah. Tapi pada satu titik, ia diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang terhormat, orang nomor 2 di tanah Mesir pada waktu itu. Ini sungguh luar biasa. Ini menyatakan Allah adalah Allah yang setia. Di tengah kelaparan yang melanda Mesir yang membuat keluarga Yakub dan anak-anaknya kesulitan pangan, Bapak Ibu, Allah berdaulat memimpin umatnya untuk masuk dalam pemeliharaannya dengan cara yang unik. Allah menggunakan Mesir dan memakai Yusuf untuk menyatakan karyanya yang luar biasa. Jadi di tengah kondisi demikian, keluarga Yakub ditempatkan di sebuah wilayah yang bernama Goshen. Apa itu Goshen Bapak Ibu? Goshen itu memiliki arti mendekat, berada lebih dekat. Jadi Yusuf menggunakan tempat Goshen dan mengartikan Goshen itu memang sebagai tempat yang dekat. Inilah Bapak Ibu, momen di mana Yusuf dan saudara-saudaranya mengalami titik balik relasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya yang pada waktu itu sedang terputus. Tetapi Yusuf yang begitu kasih kepada saudara-saudaranya, ia mau mengampuni, ia mau menerima kembali saudara-saudaranya. Jadi Goshen adalah tempat yang dipilih Yusuf agar ia lebih dekat dengan saudara-saudaranya dan menjadi tempat di mana Yusuf menjamin kehidupan saudara-saudaranya. Kalau kita membaca ayat 10 dan 11 dalam kitab Kejadian tadi Bapak Ibu, ini cara kerja yang begitu luar biasa. Adakah hal ini terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu untuk mempersiapkan hidup kita masuk dalam tahun yang baru?
ada 3 titik balik relasi yang kita akan pulihkan. Atau kita masih memendam amarah, atau kita masih memendam rasa sakit hati, atau kita masih memendam rasa benci, atau kita masih memendam rasa kecewa. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam satu zona di mana kita ingin memulihkan hubungan itu, mengawali dengan titik balik relasi, Bapak Ibu. Memang bukan hal yang mudah untuk mengampuni, memang bukan hal yang mudah untuk menerima orang-orang yang telah menyakiti, tetapi itulah titik balik dari kehidupan orang-orang yang akan menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup keluarga Yakub dan Yusuf ini, Bapak Ibu, suatu kebenaran yang muncul sangat jelas bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah berjalan melalui jalan yang lurus dan nyaman. Pemeliharaan Allah terkadang melewati jalan yang begitu curam, jalan yang banyak lika-liku, dan bahkan Tuhan izinkan curaman yang cukup dalam. Ada kekacauan, ada penderitaan, ada pengkhianatan, ada duka cita. Itu fakta, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menolak fakta kehidupan bahwa manusia akan mengalami hal-hal demikian. Namun Allah tidak pernah kehilangan cara untuk menyatakan karya pemeliharaannya. Amin. Di tengah kekacauan, di tengah penderitaan, di tengah pengkhianatan, di tengah duka cita, Allah gunakan semuanya itu untuk mempersiapkan langkah-langkah yang lebih besar, Bapak Ibu. Begitu juga dalam hidup saya dan Bapak Ibu hari ini. Tanah Goshen menjadi sebuah saksi bahwa walaupun kehidupan harus melewati lembah kekelaman, Allah tidak pernah kehilangan kendali untuk menolong dan memelihara umatnya. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri tahun 2025 dan memulai tahun 2026, mari kita belajar untuk melihat kehidupan dalam terang pemeliharaan Allah. Lihatlah bagaimana iman Yusuf. Ia tidak menafsirkan kehidupan dari luka masa lalunya, tetapi dari kedaulatan Allah yang setia bekerja melalui luka itu. Yusuf tidak melihat penderitaan yang dialami sebagai hukuman daripada Tuhan, tetapi melihat segala sesuatu yang terjadi sebagai satu kesempatan untuk mempersiapkan Yusuf untuk menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsanya. Inilah cara pandang orang-orang yang beriman. Hari ini mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, memang tidak semua penderitaan dalam kehidupan kita dapat kita jelaskan dengan kata-kata. Seperti halnya yang tadi menjadi kesaksian yang disampaikan oleh keluarga Bapak Penta. Bukan mudah, Bapak Ibu. Itu bukan peristiwa yang mudah untuk diterima. Dan juga itu bukan peristiwa yang mudah juga untuk kita tolak. Semua pasti akan mengalami pada waktunya kelak. Ada suka, ada duka. Tetapi yang harus kita pegang adalah Allah tetap memegang kendali agar umatnya masuk pada rencananya yang lebih besar. Amin. Tahun baru memang sebuah misteri, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi melalui perjalanan Yusuf dan tanah Goshen, kita dapat menyaksikan kebenaran bahwa dimanapun Tuhan tempatkan dan keadaan apapun yang kita alami, Allah tetap menjadi nahkoda kehidupan yang tidak pernah gagal. Allah tetap menjadi nahkoda kehidupan yang tetap membawa umatnya untuk masuk dalam rencana yang indah dan lebih indah. Walaupun di situ ada tangisan, walaupun di situ ada kehidupan yang terjatuh, walaupun di situ ada penderitaan yang harus kita alami, tetapi Tuhan adalah Tuhan sebagai nahkoda yang tidak pernah gagal membawa hidup Anda dan saya untuk menikmati rencana Tuhan yang lebih indah. Amin. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat dalam Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Jika kita melihat kitab Keluaran
memberikan sebuah informasi bahwa umat Israel beranak cucu dan bertambah banyak. Coba kita lihat dalam Keluaran 1 ayat 7. Keluaran 1 ayat yang ke-7. Di sana memberikan sebuah informasi bahwa orang-orang Israel bertumbuh dan semakin banyak. Kita baca 1, 2, 3. Orang-orang Israel beranak cucu dan bertambah jumlahnya. Mereka bertambah banyak mereka. Ayat yang ke-12 coba kita baca juga bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi makin ditindas semakin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Wow. Kita melihat apa Bapak Ibu? Rupanya umat Tuhan semakin ditindas, semakin berkembang. Semakin banyak penderitaan yang terjadi, disitulah Allah memberikan pupuk untuk semakin bertumbuh. Kalau kita keluar memberikan informasi yang sungguh luar biasa, membuat orang-orang Mesir dan pemimpin-pemimpin Mesir takut. Ditambah pemimpin yang mengenal Yusuf sudah meninggal dan tidak kenal lagi dengan generasi berikutnya, mereka ketakutan akan bertambahnya banyaknya orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka takut sehingga apa? Mengintimidasi, memperbudak mereka. Mungkin mereka berpikir dengan cara memperbudak mereka akan menghambat pertumbuhan mereka. Rupanya tidak. Ayat 12 dengan tegas katakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Di tengah perbudakan dan penindasan, Allah tidak tinggal diam. Ia mendengar cerita umatnya di dalam pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Coba kita buka dan kita baca. Pasal 2 23 sampai 25. Sebelum kita masuk dalam Goshen nanti, supaya kita tahu alurnya bagaimana cara Tuhan menolong umatnya. 23 sampai 25. Kita baca 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, dan mereka berseru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengikat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah mengangkat. Melalui Musa Allah akan membebaskan umatnya dari perbudakan, namun bukan dengan jalan yang instan Bapak Ibu, melainkan penuh dengan liga-liku yang tajam, membutuhkan perjalanan yang panjang, dan meneguhkan Musa yang begitu luar biasa harus ditekan dengan sedemikian rupa supaya Musa percaya. Kalau kita melihat Musa diutus Bapak Ibu, bukan perkara mudah ketika Musa diutus, banyak alasan untuk menolak. Tetapi akhirnya Musa mengambil keputusan untuk mengiyakan panggilan itu, untuk membebaskan orang-orang Israel dari tangan Fir'aun. Ketika Musa diutus, ada satu peristiwa yang menarik. Ketika Musa menghadapi Fir'aun, hati Fir'aun begitu bebal Bapak Ibu. Fir'aun menolak untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan, sehingga Allah menurunkan 10 tulah. Masih ingat 10 tulah? Dan di balik 10 tulah itu ada hal yang menarik. Di tulah keempat, yaitu lalat ikan. Coba kita buka di dalam Keluaran pasal 8 tadi yang kita sudah baca bersama-sama. Disinilah kita dapat menemukan kata Goshen kembali Bapak Ibu. Dari 10 tulah ada hal yang menarik. Pada tulah ke-4 ini lalat ikan, Allah mencatat kembali nama wilayah di mana umatnya tinggal, yaitu apa? Goshen. Di sana dijelaskan bahwa Allah mengecualikan Goshen di mana umat Tuhan tinggal, sehingga di sana tidak ada lalat ikan, Bapak Ibu. Tuhan ingat di mana umatnya berada, sehingga umatnya tidak diizinkan untuk mengalami tulah yang keempat ini.
Hal ini dilakukan dengan tujuan apa? Untuk membedakan antara umat Tuhan dan orang-orang Mesir. Untuk menyatakan bahwa Tuhan ada di negeri di mana umat Allah tinggal, Bapak Ibu. Namun perhatikan kembali ayat ini. Kalimat dalam ayat ini bukan membenarkan pengajaran yang keliru mengenai apa? Mengenai bahwa Tuhan tidak mungkin akan menimpakan musibah kepada umatnya, tidak. Ayat ini sedang tidak mengajarkan demikian, karena ayat ini secara khusus ditujukan pada masa itu dengan tujuan untuk membedakan Israel dan Mesir. Hal ini dinyatakan sebagai sarana untuk memproklamasikan keberadaan Allah yang hadir di tengah umatnya. Jadi inti pesan dari ayat ini bukan pada kondisi Israel yang bebas dari tulah lalat, tetapi tentang siapakah Allah itu di tanah Goshen. Tuhan menyatakan siapakah Dia, siapakah umatnya. Umatnya adalah milik pusaka kesayangan Tuhan. Umatnya adalah umat yang dijaga oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi Goshen di sini bukanlah janji hidup tanpa penderitaan, melainkan sarana pewahyuan mengenai siapakah itu Allah. Jika memang Goshen adalah tanda bahwa umat Allah bebas dari musibah, kebal dari penderitaan, kita tidak akan melihat kembali penderitaan dan musibah dalam kehidupan Israel. Faktanya Bapak Ibu, Alkitab mencatat perjalanan umat Allah tidaklah mudah untuk keluar dari Mesir. Mereka harus masuk dalam tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun yang begitu gersang, penuh dengan tantangan dan banyak hal, orang-orang yang mengalami kematian di sana. Artinya apa Bapak Ibu? Janji pemeliharaan Tuhan itu bukan berarti kita menjadi orang yang bebas dari musibah atau kebal terhadap penderitaan. Kalau kita melihat perjalanan orang-orang Israel, tokoh-tokoh Alkitab, mereka pun mengalami penderitaan yang begitu hebat, tetapi tetap ada tangan Tuhan yang penuh kesetiaan menjaga umatnya. Amin. Jadi melalui hal ini Bapak Ibu kita melihat fakta bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan yang tidak lepas dari sebuah kegagalan, penderitaan, bahkan sebuah duka cita. Karena perjalanan manusia berada di tanah yang terkutuk. Kalau kita melihat khotbah saya di minggu-minggu yang lalu, bagaimana ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam tanah yang terkutuk, sehingga manusia hidup di dalam penderitaan yang begitu hebat. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 33, coba kita buka bersama-sama. Yohanes 16 ayat 33 Bapak Ibu. Sudah menemukan? Boleh kita baca bersama-sama. Yohanes 16 ayat 33, maaf. Dan persiapkan Filipi pasal 1 ayat 29. Yohanes 16:33 kita baca 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini pengharapan kita Bapak Ibu. Walaupun fakta dalam perjalanan kita bukan hanya sebuah sukacita, bukan hanya pengharapan yang kita alami, tetapi juga ada sebuah penderitaan. Tetapi di balik penderitaan penganiayaan itu, Tuhan Yesus mau kita menguatkan hati, sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu untuk menyongsong tahun 2026. Katakan kanan kirinya, kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu, kita hidup dalam perjalanan yang begitu nyata. Kita hidup di dalam perjalanan hidup yang berliku-liku. Segala sesuatu memang Tuhan izinkan, bahkan dikaruniakan kepada kita. Seperti yang tercatat dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Coba kita buka 1, 2, 3 kita baca. Filipi pasal 1 ayat 29. Ya sudah membuka, boleh membacakannya. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Tuhan, kok berat ya ikut Tuhan? Berat. Tuhan karuniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan menderita untuk siapa? Untuk Dia. Bapak Ibu, hal ini sesungguhnya menghancurkan pandangan-pandangan teologi kemakmuran yang mengatakan ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti terberkati, ikut Tuhan jalannya pasti nyaman, lurus, dan baik-baik saja. No, tidak Bapak Ibu. Itu bukan nafas daripada Injil Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, duka cita. Namun di balik segala sesuatu ada pengharapan karena Tuhan kita sudah menang. Ini semua terjadi untuk membawa apa? Untuk membawa kita sadar Bapak Ibu, tidak ada kekuatan dari pihak ciptaan manapun yang mampu membebaskan dari konsekuensi dosa yang Allah tetapkan sejak di Taman Eden, Bapak Ibu. Kecuali melalui kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus sajalah kita dimampukan untuk menikmati kehidupan ini. Maka dari itu ketika kita melihat tahun 2026 Bapak Ibu, kita boleh berharap, kita boleh beriman, tetapi akal budi kita jangan menjadi kacau. Kita harus juga menjadi orang-orang yang berpikir secara real bahwa perjalanan hidup itu bukanlah perjalanan hidup yang selalu mudah, tetapi ada juga tantangan, ada juga lembah kekelaman yang engkau harus hadapi. Tetapi seperti Mazmur katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kembali lagi kepada firman Tuhan hari ini. Jika wilayah Goshen disebut sebagai tanda bahwa Allah hadir di tengah umatnya, maka Kristus adalah bukti final bahwa Allah bukan hanya hadir bagi umatnya, tetapi mau dengan rela menolong dan melayani umatnya agar umatnya menikmati kehidupan bersama Dia. Inilah kabar baik tentang Injil Kristus. Injil bukan kabar tentang jaminan hidup tanpa sebuah penderitaan dan duka cita, tetapi berbicara tentang bagaimana Allah menangis bersama dengan umatnya. Itulah Injil, Bapak Ibu. Injil bukan berbicara tentang bagaimana hidupmu dibebaskan daripada penderitaan dan duka cita, tetapi berbicara tentang bagaimana Allah menangis bersama dengan Anda dan saya. Itu Allah kita, Bapak Ibu. Itu Allah yang kita kenal. Ini bukan berita tentang Allah yang lemah, tetapi tentang kasih Bapa yang mau berempati dan menyatakan kasih secara sempurna kepada umatnya. Di tanah Goshen, Allah memperkenalkan dirinya. Di dalam palungnya, salib Kristus, dan di dalam pribadi Yesus, kita mengenal Allah yang begitu mengasihi umatnya. Mari kita berjalan di tahun 2026 bukan dengan cara pandang dunia yang melihat harus baik-baik saja, tidak, tetapi melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Di saat kita menangis, Dia pun akan menangis bersama dengan kita. Di saat kita tertawa, Dia pun akan tertawa sukacita dengan kita. Itu Allah kita, Allah yang berempati. Alkitab tidak pernah menjanjikan kalender yang bersih dari air mata, namun Injil memberikan sesuatu yang lebih jauh dalam. Kepastian bahwa kita tidak berjalan sendiri di dalam penderitaan dan tangisan itu. Sekali lagi saya tekankan, Alkitab tidak pernah menjanjikan kalender yang bersih dari air mata, namun Injil memberikan sesuatu yang lebih jauh dan lebih dalam, bahwa ada kepastian ketika kita berjalan di dalam penderitaan dan tangisan, ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Ada tangan Tuhan, ada rangkulan Tuhan, ada pelukan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam segala peristiwa yang terjadi. Kesimpulannya hari ini, Bapak Ibu,
Jika Goshen pada masa Musa menjadi tanda bahwa Tuhan hadir di tengah umatnya, maka di dalam Kristus kita memiliki jaminan yang jauh lebih besar. Allah bukan hanya hadir, tetapi Ia telah masuk ke dalam sejarah penderitaan manusia. Kristus tidak datang menjadikan hidup yang bersih dari luka, tetapi hidup yang ditopang oleh kasih karunia. Ketika kita melihat dalam surat Ibrani, di sana ditegaskan bahwa Kristus menjadi imam yang besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, setiap air mata yang mungkin masih kita bawa dari tahun lalu, dari tahun ini masuk dalam tahun yang baru, entah itu kegagalan, kehilangan, kekecewaan, dan lain sebagainya, ada Tuhan yang tidak pernah berubah menurut saya dan teman. Alkitab dengan tegas katakan, Ia sanggup menolong mereka yang menderita. Ibrani 2 ayat 18, coba kita buka bersama-sama. Ibrani 2 ayat 18. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama. Ibrani 2 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang. Maka dari itu Bapak Ibu, memasuki tahun yang baru, iman Kristen tidak mengajarkan kita untuk berkata tahun ini pasti lebih mudah, melainkan itu berkata dengan keyakinan yang lebih dalam bahwa tahun ini pun akan ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun ada tangan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Kalau engkau bermimpi terlalu jauh, terlalu tinggi, ketika engkau belum siap terjatuh, engkau akan hancur. Tetapi ketika engkau beriman dengan akal budi yang sehat, engkau melihat sebuah realita kehidupan yang pasti akan terjadi, engkau akan melihat iman yang hidup yang sungguh-sungguh nyata, bahwa ada tangan Tuhan yang menopang di balik segala peristiwa yang terjadi. Bukan karena penderitaan telah berakhir, Bapak Ibu, tetapi karena kasih Allah di dalam Kristus tidak pernah berakhir untuk kita. Amin. Pengharapan kita di tahun ini adalah pengharapan untuk memang kita punya kerinduan, punya kehidupan yang lebih baik, punya kehidupan yang lebih ideal. Tetapi kita tidak boleh lupa, di dalam perjalanan hidup kita ada Allah yang berdaulat. Dan kita juga tidak boleh lupa, bukan dengan kekuatan kita terbang, tetapi oleh karena Tuhan yang melingkupi kita dan melindungi kita. Mari bersama, di saat badai bergelora, Bapak Ibu, kita akan terbang bersama Tuhan. Sebab Dia Bapa Raja di atas semesta. Kita akan tenang, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah bersama kita. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan merespon dengan satu pujian lingkup itu. Pujian ini menekankan Bapak Ibu, di tengah ketidaktahuan kita akan apa yang terjadi, masih ada harapan. Namun kita tidak bisa menutup mata. Pasti juga ada badai kehidupan yang akan menerpa kehidupan kita. Walaupun kita tidak mengerti seberapa hebat badai yang akan dihadapi, kita tidak tahu seberapa hebat sukacita yang kita alami, kita tidak tahu tentang masa depan kita, tetapi janji firman Tuhan adalah iya dan amin. Di saat badai bergelora, kita akan terbang bersama Tuhan. Bapa Raja atas segala raja, dan Dia yang membuat kita tenang di tengah segala keadaan pusing hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarkan singer memujikan pujian refnya, Bapak Ibu bisa berdoa di dalam hati, mengizinkan setiap hati kita melakukan pemulihan dengan kekuatan daripada Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang belum beres dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Mari kita belajar dengan integritas dan karakter
yang mau mengakui, yang mau menerima. Dan segala penderitaan yang dia alami, yang melihat bahwa ada tangan Tuhan yang hebat. Hari ini engkau harus memiliki satu pengharapan yang melihat segala sesuatu berdasarkan kedaulatan daripada Tuhan. Langkah kita bukanlah langkah yang memang selalu lancar, selalu mulus, tetapi langkah kita adalah langkah yang dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergolak, kita ucapkan bersama-sama, lindungi kami Tuhan dengan sayang, naungi kami dengan kuasa Tuhan, lindungi kami Tuhan. Kami akan terbang bersamamu, kami akan tenang bersamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama
Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini momen di mana momen yang Tuhan mau menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk kita memperbaharui setiap hidup kita, hati kita, untuk kita memperbaiki sikap iman kita, untuk kita melihat kehidupan ini dengan bagaimana cara Tuhan memperlihatkannya melalui firman Tuhan hari ini. Hidupmu terjamin di dalam tangan Tuhan, itu benar. Hidupmu punya pengharapan, itu benar. Engkau ada di dalam kehidupan genggaman tangan Allah yang setia, itu pun sangat benar dan menjadi iman yang kau harus pegang. Namun engkau juga tidak lupa, jangan menjadi lupa bahwa hidup kita masih ada di dalam dunia, tanah yang dimana memiliki banyak sekali kesulitan, pergumulan, penderitaan, duka cita, bahkan penganiayaan dalam setiap kehidupan, kekecewaan, pengkhianatan, segala musibah yang terjadi. Kita memang dipanggil menjadi anak-anak Allah yang berpengharapan, tetapi kita bukan menjadi manusia yang bebas kebal dari segala duka yang Tuhan izinkan, penderitaan yang Tuhan izinkan. Namun itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak mau melangkah, untuk kita tidak mau berharap, karena ada tangan Tuhan yang menuntut engkau hari ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, memohon ampun jika di tahun ini ada banyak sekali pelanggaran, ada banyak sekali hal yang mengecewakan Tuhan. Mungkin engkau punya hubungan relasi dengan keluargamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, dengan orang-orang di sekitarmu. Mungkin ada banyak hal perselisihan terjadi. Hari ini momen kesempatan bagi kita untuk kita berkata seperti Yusuf, bahwa semuanya terjadi karena Tuhan mau mempersiapkan sesuatu hal yang baik. Ketika manusia berperkara hal-hal yang jahat, Tuhan melakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semua. Hari ini adakanlah pemulihan, adakanlah perbaikan hati, ucapkanlah pengampunan, ucapkanlah berkat bagi setiap orang yang mungkin pada saat hari ini sedang bergumul ketika kita ingin membangun sebuah hubungan bersama mereka. Inilah kesempatan bagi kita sebagai langkah awal untuk kita masuk dalam Goshen, dalam kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Di sana ada tangan Tuhan, di sana ada pemeliharaan Tuhan. Engkau mungkin tidak mengerti apa yang akan terjadi di depanmu hari esok, detik nanti, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Allah akan menopang engkau di tengah-tengah persoalan, penderitaan, bahkan di tengah-tengah kekelaman hidupmu. Karena kami percaya di saat badai berdorong, kami akan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kau raja
Kiranya firman ini menguatkan, meneguhkan kami, memberikan pengertian-pengertian dan hikmat yang baru dari Tuhan, sehingga kami melihat jalan hidup kami dengan jalan hidup yang penuh dengan pengharapan berdasarkan firman-Mu, bukan angan-angan manusia yang penuh dengan ambisi, tetapi oleh karena kedaulatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, terima kasih. Firman hari ini